Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Irsyad dengan NIM 24080500032. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis beserta nilai-nilai pendidikan yang diperoleh dalam ayat-ayat dan hadis tersebut. 5 ayat Al-Quran tersebut yaitu: yang pertama, Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Dalam ayat tersebut, kita bisa mendapatkan nilai pendidikan yaitu mencari ilmu dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran, tak mencari ilmu meskipun telah berilmu, dan mencari guru yang tepat untuk menambah wawasan ilmu. Ayat yang kedua yaitu Quran Surat Shad ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dalam ayat tersebut, kita bisa mendapatkan nilai pendidikan yang diperoleh yaitu: yang pertama, dengan adanya kitab Al-Quran, manusia menjadi terarah dan tertata dalam segala hal dalam kehidupan. Yang kedua, dengan memahami isi Al-Quran, kita bisa mengetahui betapa agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kitab Al-Quran merupakan sumber dasar ilmu pengetahuan. Ayat yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas ma ya'qiluha illal alimun. Artinya, perumpamaan itu kami buat untuk manusia, namun tidak ada orang yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dalam ayat tersebut, kita bisa mendapatkan nilai pendidikan yang diperoleh yaitu: yang pertama, dengan berilmu kita dapat memahami hikmah dalam kehidupan. Yang kedua, ilmu diperoleh hanya orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Yang ketiga, dalam memahami ilmu tidak hanya dengan pikiran saja, tapi juga dengan hati kita. Selanjutnya yang keempat yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut, kita bisa mendapatkan nilai pendidikan yang diperoleh yaitu: yang pertama, Al-Quran merupakan petunjuk untuk manusia agar tidak tersesat selama hidupnya. Yang kedua, Al-Quran merupakan bimbingan bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber utama ilmu dan pendidikan bagi umat Islam. Yang kelima, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada qul ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai tanggung jawabannya. Dalam ayat tersebut, kita bisa mendapatkan nilai pendidikan yang diperoleh, yaitu: yang pertama, dilarang berkata sesuatu yang belum kamu ketahui, karena akan dipertanyakan tanggung jawabannya. Yang kedua, pentingnya mencari ilmu sebelum bertindak, dan tanggung jawabnya atas apa yang telah kita pelajari. Yang ketiga, dilarang berprasangka buruk kepada sesama muslim. Kemudian, 5 hadis beserta nilai-nilai pendidikannya. Yang pertama, agama ini adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Auf Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
Atainun nasihatu qulna liman qala illahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammadihim wahu muslim. Artinya, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau SAW menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 55, Al-Bukhari secara mu'allaq dalam kitab Al-Imam. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agama itu nasihat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Dalam hadis tersebut, kita bisa mendapatkan nilai pendidikan yang diperoleh, yaitu yang pertama, agama merupakan nasihat hidup, dikarenakan jika manusia hidup tanpa beragama, maka tidak akan ada nasihat dalam kehidupannya. Yang kedua, dengan adanya agama sebagai nasihat, manusia mempunyai sifat kemanusiaan yang menjadikannya tidak liar seperti binatang. Yang ketiga, agama sebagai nasihat menjadikan kita mempunyai pegangan hidup dalam berbuat kebaikan pada sesama makhluk hidup dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua, yaitu tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anha qala hawittu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasai wa qala Tirmidzi haditsu hasan sahih. Artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu kesayangan Rasulullah SAW, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah sesuatu yang membuat meragu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuat meragu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. At-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini derajatnya hasan sahih. Dalam hadis tersebut, kita bisa mendapatkan nilai pendidikan yang diperoleh, yaitu yang pertama, meninggalkan segala sesuatu yang membuatmu ragu dan jadikanlah pribadi berpikir kritis agar tidak ragu dalam mengambil langkah. Yang kedua, berhati-hatilah dalam mengambil langkah dengan tidak mengambil ketika masih ragu, tetapi matangkanlah terlebih dahulu langkah yang akan dilalui. Yang ketiga, jujur dalam mengungkapkan pendapat tanpa adanya keraguan. Hadis yang ketiga yaitu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya seperti ini. Dalam hadis tersebut, kita bisa mendapatkan nilai pendidikan yang diperoleh, yaitu meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat, karena perkara yang tidak bermanfaat hanya menghabiskan waktu dan tanpa adanya manfaat yang diperoleh. Dan yang kedua, dengan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, kita dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk kebaikan. Yang ketiga, mencari ilmu sebaik mungkin dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Hadis yang keempat yaitu mencintai kebaikan untuk saudaranya. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khatimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah, dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan imannya yang sempurna
sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, kita bisa mendapatkan nilai pendidikan yang diperoleh, yaitu yang pertama, kepedulian terhadap sesama saudara tanpa memilih-milih lainnya diri sendiri. Yang kedua, mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri, mendorong terciptanya lingkungan sosial yang harmonis. Yang ketiga, pentingnya memiliki moral dan etika yang baik sesama manusia. Hadis yang kelima yaitu, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. An Abi Mas'ud Uqbah ibni Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-awla idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah kenabian, yang pertama adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut, kita bisa mendapatkan nilai pendidikan yang diperoleh, yaitu yang pertama, pentingnya menjaga rasa malu karena rasa malu hanya dimiliki oleh manusia. Yang kedua, dengan menjaga rasa malu, manusia memiliki harga diri yang tinggi. Yang ketiga, jika tidak bisa menjaga rasa malu, maka akan menurunkan kehormatan diri yang menyebabkan buruknya penilaian seseorang terhadap diri sendiri. Itu dia 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis serta nilai-nilai pendidikan yang diperoleh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.